I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Mulyani dengan NPM 2021-121 semester 3 mahasiswa setia Mujahidin Toli-Toli. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. CRM melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini, termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan, tenaga penjualan, dukungan teknis, pemasaran, dan layanan pelanggan. Selanjutnya, sasaran dan tujuan. Sasaran utama dari CRM adalah yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan atau behavior atau pelanggan. CRM bertujuan untuk menyediakan umpan balik yang lebih efektif dan integrasi yang lebih baik dengan pengendalian return on investment atau ROI di area ini. Adapun fungsi-fungsi dari dalam CRM itu, yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan, dan yang kedua, mengusung falsafah customer atau oriented, dan yang ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Yang kelima, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna. Yang keenam, menangani keluhan atau komplain pelanggan. Yang ketujuh, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Yang kedelapan, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Selanjutnya, mengimplementasikan CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi tingkat korporasi yang berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan. Beberapa paket perangkat lunak telah tersedia dengan pendekatan yang berbeda-beda terhadap CRM. Bagaimanapun, CRM bukanlah teknologi itu sendiri, tetapi ia adalah pendekatan holistik terhadap falsafah organisasi yang menekankan hubungan yang erat dengan pelanggan. CRM mengurus filosofi organisasi pada semua tingkatan, termasuk kegiatan kebijakan dan proses, customer service, pelatihan pegawai, pemasaran, dana manajemen sistem dan informasi. Sistem CRM mengintegrasikan pemasaran, penjualan, dan customer service dari ujung ke ujung. Selanjutnya, permasalahan implementasi CRM. Naiknya pendapatan, kepuasan konsumen, dan lebih sedikitnya biaya operasi adalah beberapa keuntungan dari teknologi pada sebuah perusahaan. Namun, implementasi akan turun drastis jika satu dari aspek ini diabaikan. Yang pertama itu perencanaan. Langkah awal akan bisa dengan mudah gagal jika usaha memilih dan meluncurkan perangkat lunak yang tidak maksimal. Dan yang kedua itu integrasi. Integrasi dengan kebutuhan konsumen yang akan memenuhi kebutuhan yang amat penting, yaitu peningkatan proses menyangkut klien atau konsumen. Perusahaan yang memberi sedikit atau tidak ada integrasi sama sekali dengan konsumen akan membuat konsumen menurun secara drastis. Dan yang ketiga itu pemecahan masalah. Dengan menyingkirkan metode pemecahan masalah yang dipusatkan pada satu pihak, di mana para ahli menyarankan perusahaan-perusahaan agar meningkatkan integrasi dengan konsumen. Metode pemecahan masalah yang bersifat sentralis harus dibuang demi informasi tentang pemasaran, penjualan, dan servis. Adapun tantangan dalam suatu bisnis, mengaplikasikan suatu bisnis dalam perusahaan sulit diimplementasikan
Mereka membutuhkan perubahan organisasi yang luas, investasi perangkat lunak baru yang besar, dan penilaian yang cermat tentang bagaimana sistem ini akan meningkatkan kinerja organisasi. Mengaplikasikan suatu perusahaan tidak dapat memberikan nilai jika diterapkan di atas proses yang cacat atau jika perusahaan tidak tahu bagaimana menggunakan sistem ini untuk mengukur peningkatan kinerja. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya bawakan dalam video ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.